dalam beriklan. Jadi untuk Anda yang mungkin baru pertama kali beriklan, saya akan memberikan satu gambaran apa yang akan terjadi ketika Anda beriklan. Jadi ini juga dialami oleh para advertiser di luar sana. Jadi Anda juga bisa menyikapinya nanti ke depannya dengan lebih bijak lagi gitu ya. Jadi biasanya kalau kita beriklan tuh cuma masalah produk apa yang mau kita iklanin dan kita distribusikan kemana. Maksudnya distribusikan apakah ke Instagram, apakah ke Facebook, apakah lebih bagus di Instagram Reels ataukah di Instagram Story gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, biasanya kita kenal ini sebagai yang namanya product life cycle, di mana pertama kali kita launching, of course, biasanya ya mengalami kenaikan sampai ada titik jenuhnya. Dimana kita mau spending berapapun, somehow iklannya semakin lama semakin memakan biaya marginnya itu sendiri. Jadi kayak kita mau spending berapapun kok nggak naik-naik ya penjualannya ya. Jadi akan ada titik ini, dimana ini adalah namanya udah mature gitu ya, atau udah stabil produknya. Sehingga yang perlu kita lakukan ketika di fase ini adalah membuat produk baru, atau seperti misalkan mengubah warnanya aja. Nah, mungkin teman-teman kalau ngikutin launchingnya iPhone gitu ya, kalau iPhone 13 atau 14 gitu ya, nah dia itu mengeluarkan warna hijau greennya itu setelah dia launching yang pertama kali. Jadi pertama kali itu nggak ada warna hijau sama sekali, tapi setelah launching yang kedua kalinya ada lagi launchingnya di mana ada warna baru. Nah, itu kan sebenarnya dia relaunch ulang, biar orang-orang tuh aware lagi bahwa ada produk baru, tapi cuma ganti warnanya doang. Itu juga bisa diterapkan. Atau ganti ukurannya doang. Kenapa kayak ada iPhone 6 atau 6S itu dibuat gitu kan. Jadi kayak cuma sekedar mengganti ukurannya doang. Atau membuat produk komplimennya juga bisa. Atau testing menggunakan mode Lean Startup. Nah, ini ada bukunya Lean Startup. Ini saya sangat rekomendasi untuk baca gitu ya, untuk para brand owner, khususnya untuk para product creator ya, cara membuat produk gitu. Kemudian saya juga mau memberikan warning gitu ya kepada teman-teman yang beriklan produk-produk. Karena bisa jadi ada produk-produk yang memang cukup sensitif, di mana ada 3 level produk. Produk level pertama adalah produk level yang paling aman, kayak misalkan baju atau sepatu, atau jualan rumah subsidi, rumah komersil, ini cukup aman lah ya. Buku itu cukup aman. Nah, produk level 2 ini adalah produk yang cukup sensitif, kayak skincare, make up. Jadi kita nggak boleh terlalu memperlihatkan muka yang lagi jerawatan, before after, atau kulit yang terlalu banyak, kayak sabun mandi itu kan ngeliatin kasih lihat kulit gitu tuh nggak boleh sebenarnya. Jadi ini produk level 2 yang sangat berbahaya, yang cukup sensitif maksudnya untuk kita iklankan. Nah, produk level 3 itu adalah produk yang danger. Bisa, tapi kayak perlu diakalin gitu ya. Jadi seperti penumbuh, pembesar, obat-obat herbal, saya lihat banyak sekali orang-orang yang iklanin, tapi ini perlu akal gitu, karena ini produk yang sebenarnya nggak boleh gitu ya diiklanin di Facebook, tapi diakalin. Makanya ini produk level 3. Nah, ini perlu berhati-hati di sini. Orang-orang biasanya yang beriklan gitu ya, merasa bahwa semakin saya spending dan ternyata di awal cukup berhasil, mereka merasa bahwa kayak semakin saya spending lagi berarti semakin banyak juga nih profit yang bisa saya dapetin. Pada faktanya adalah ketika Anda spending, Anda kan biasanya menemukan titik mentoknya. Nah, titik mentok ini bisa jadi product life cycle yang tadi seperti yang kita bahas ya, yang perlu dikulik lagi gitu ya, entah dari segi produknya atau dari segi content ads-nya. Makanya biasanya ketika kita sudah mentok, kita mengalami untung atau rugi tipis. Disinilah waktu dimana kita untuk membuat konten baru atau angle baru, ataupun produk baru nih, kita remake lagi produknya. Dan kalau sudah berhasil melewati fase itu, biasanya naik lagi seperti ini, dan juga akan ketemu mentok lagi, untung atau rugi tipis lagi, baru kita kulik lagi, baru bisa naik lagi. Jadi ini adalah tahapan untuk kita bisa win dalam Facebook Ads ini sendiri. Nah, kemudian saya juga ingin Anda juga memahami gitu ya, objektif-objektif dalam Facebook itu seperti apa. Jadi setelah kita setting, tadi kita dihadapkan oleh beberapa pilihan gitu ya ketika kita create campaign. Dimana biasanya flow atau funnel kita dalam marketing itu kan biasanya orang-orang aware gitu ya. Seperti yang tadi saya katakan di awal, awareness dulu. Habis awareness pindah ke consideration, atau orang-orang mulai kayak consider produknya. Habis itu ke conversion, orang-orang mulai pengen beli gitu ya. Nah, Facebook itu juga mengklasifikasikan audiens berdasarkan 3 hal ini. Mereka tahu nih mana orang-orang yang cuma ngelihat doang, nggak pernah ngeklik, diklasifikasikan sebagai orang-orang yang, oh ya kayak ini klasifikasi awareness. Mereka juga bisa tahu orang-orang yang cuma klik order doang atau check out doang, tapi nggak pernah bayar. Jadi ini diklasifikasikan sebagai considerations. Mereka juga tahu orang-orang yang terbiasa beli dari ads. Jadi ini adalah algoritma Facebook ya. Jadi karena kita ngiklan di platform Facebook, jadi mereka mengkategorikan nih orang-orang yang terbiasa beli, orang-orang yang cuma ngeliat doang, sama orang-orang yang memang cuma check out tapi nggak bayar. Itu udah diklasifikasiin. Nah, kalau kita mau jualan di Facebook, berarti paling bagus adalah
kita menargetkan orang-orang yang dikategorikan purchase dong, conversion. Ya betul, makanya di sini ada tampilannya di mana kita bisa memilih orang-orang yang biasanya sudah beli gitu ya. Makanya kita pilih yang langsung yang sales. Nah, tampilan dashboard lama, mungkin beberapa dari teman-teman ini masih menerima tampilan dashboard yang lama ya, seperti yang sebelah kiri. Ini udah dibagi langsung sama si Facebooknya itu sendiri gitu ya. Awareness, ada brand awareness sama reach. Consideration dari traffic sampai message gitu ya. Kemudian ada juga yang conversion, ini di bagian conversion sampai dengan katalog sales, ini udah dibagiin langsung sama Facebooknya. Tapi tampilan baru seperti yang sebelah kanan ini nggak dibagiin sama Facebooknya, jadi kita disuruh pilih sendiri. Nah, saran saya udah langsung pakai aja yang sales itu, karena kita pengen melakukan penjualan gitu ya lewat Facebook Ads. Buat saya pribadi, kayak kebanyakan orang ini mulai masuknya itu adalah oke, saya isi pixel dulu lah, katakanlah isi panasin dashboard dulu gitu ya dengan cara reach atau brand awareness. Sebenarnya hal itu nggak diperluin, justru kebalikan. Kita pertama kali itu harusnya ngisi pixel kita dengan pembelian. Jadi kita gas dulu konversi sebanyak-banyaknya sampai kita merasa konversinya udah mentok, kita bisa pilih objective considerations, misalkan seperti kita pengen dapatin leads atau initiate checkout, itu bisa. Jadi dibalik, jangan mulai dari awareness tapi mulai dari conversion dulu. Nah, kalau considerationnya sudah mentok, baru kita mundurin lagi ke brand awareness. Justru itu cara membangun brand lewat Facebook Ads adalah seperti itu. Pastiin ada pembelian dulu. Setelah udah pembelian, kita retargeting orang-orang yang tadi udah check out tapi nggak bayar. Setelah udah beres semuanya, kita jadiin ibaratnya kita retarget seperti itu. Kita targetin lagi orang-orang yang cuma ngelihat doang tapi nggak check out gitu ya. Jadi flow-nya adalah seperti itu ya dalam Facebook Ads. Jangan dibalik, jangan mulai dari reach dulu. Jadinya kesannya bakar duit, tapi mulai dari conversion dulu. Kurang lebih seperti itu. Tadi kan kita sudah mempelajari cara untuk bikin campaign dan juga mempelajari flow dalam beriklan tuh seperti apa gitu ya. Kita tahu bahwa nggak selamanya satu iklan ini works, kita adsin ini akan works terus, tapi kita perlu kulik-kulik. Nah, termasuk di bagian audiensnya.